Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'an, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan ke pemirsa yang selalu setia menonton video saya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah Allah telah menciptakan bumi dan langit. Insya Allah secara bumi dan langit ini adalah bumi syariat dan hakikat, langit syariat dan hakikat. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, ini tentang masalah pembahasan Allah telah menciptakan kepada bumi secara syariat. Ya, inilah kita bumi yang selama ini kita injak oleh badan-badan kita, dan secara umum bumi diinjak oleh semua orang, oleh semuanya makhluk yang hidup ini selalu diinjak. Tingkahna menjadi hamparan buat kita secara syariat. Kemanapun kita pergi tidak keluar dari punggung bumi, wassamaa binaa, dan dari langit yang telah menaungan. Yang telah menaungan langit ini yang ada di atas kalau secara syariat. Nah, ini arti daripada syariat dulu. Langit yang ada di atas telah menutup atau menaungan kita. Terus Allah menurunkan dari langit ini adalah ma'an, yaitu adalah air hujan. Air hujan ini yang kita rasakan, air hujan ini yang kita sering minum. Fahroja bihi, maka Allah mengeluarkan dari itu bumi minas samaroti, berbentuk buah-buahan atau makanan atau sayuran, apapun yang kita makan. Wasamaa binaa, tingkahnya langitnya sebagai menaungan. Rizqan lakum, rezeki buat kita semua. Fala taj'alu, maka engkau jangan menjadikan lillahi kepada Allah andada, tandingannya, lawan-lawannya atau musuh-musuhnya, ketika engkau telah mengetahui. Itulah cerita syariatnya, bahasan tentang masalah ayeuna Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan. Nah, ini yang diceritakan dari Al-Quranul Karim, panceran-panceran yang ada di dalam Al-Quranul Qadim. Panceran yang ada di dalam Al-Quranul Qadim, inilah ayat-ayat Allah yang selama ini kita baca, yaitu Al-Quranul Qadim yang ada di dalam dada kita atau dalam hati. Nah, Quran yang barusan mah itu baru menceritakan bayang-bayangannya, yang bagaimana seperti aslinya Allah telah menciptakan bumi dan langit. Nah, kalau bahasa bayangan secara ini, secara syariat, kalau secara dilihat dari secara kacamata syariat, bukan bayangan yang ada di bayangannya, terbalik. Kalau di sisi Allah terbalik, itu bayangan.
Nah, karena itu bayangan dari aslinya sifat ayat sifat Al-Qur'anul Qadim yang dalam dada Allah telah menjadikan bumi ini, berarti yang menginjak bumi hakikat, yang menginjaknya, yang menempatinya siapa bumi hakikat itu adalah ruh, berarti yang ada di dalam batin kita. Nah, ini sebagai hamparan ruhaniah kita yang ada dalam batin kita. Bagaimana, apakah benarkah 7 lapis? Ya, dari situlah kita mengetahui yang sebenarnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini. 7 lapis langit yaitu yang pertama secara dari dohirnya adalah semacam bulu kita atau kulit, 2 kulit, ketiga daging, keempat darah, kelima adalah urat, kegenap tulang, ketujuh sungsum. Nah, disitulah makanya cerita di dalam kitab-kitab, kalau nggak sah Qisatul Anbiya, menceritakan tentang masalah bari golongan-golongan bangsa jin ada di bumi keempat. Bumi keempat itu bukan bumi yang diinjak di bawah ini, yang diinjak di dalam dada atau ruhaniah itu. Karena jinnya ada di dalam bumi keempat, yaitu adalah di dalam air. Air itu yang sebenarnya, air yang ada dalam tubuh kita itu adalah di dalam darah, mengalir mengikuti aluran darah, yaitu inna syaitona majrodam. Setan-setan itu berjalan telah mengikuti aliran-aliran darah, atau nafsu-nafsu itu yang selalu mengikuti aliran-aliran darah. Nah, makanya di situ bumi yang bagaimana lagi? Nah, sekarang kalau perairan di situ ada yang saluran-saluran. Kalau secara lihat dari supaya orang paham, kalau orang yang sudah pernah selalu menggali sumur ke dalam bumi akan mengetahui mana yang dinamakan lempung, mana yang dinamakan tanah, mana yang dinamakan batu. Sekarang ada di dalam tubuh kita. Wahai para sahabat-sahabat, supaya kita tahu yang sebenarnya adalah bumi ini adalah bumi hakikat, yaitu badan ini adalah buminya hakikat, karena Allah telah menciptakan dari bumi. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang kalau secara wasama'a bina'a, maka langit itu yang selalu menaungan kita, atau istilah bahasa bina'a itu memberi semacam payung. Nah, itu semacam payung kita yang ada di atas. Nah, sekarang ruhaniah atau batin ini yang selalu dipayungan oleh adalah di dalam hati kita, di atas hati. Terus ada Baitul Muqaddas atau ruh atau cahaya. Dalam cahaya terus sampai ke langit ketujuh, istilahnya kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, yang itu yang selalu menaungan kita itu hanya Allah. Nah, ini cerita hakikatnya supaya orang paham. Karena langit secara syariat nih, langit ke-1 sampai ke-2 sampai ke-3 yaitu adalah kudrat, irodat, ilmu, hayat. Nah, hayat itu contoh-contoh yang malaikat, yang Nabi Isa itu diangkat langit ke-4 itu nama Esa. Esa itu tiada lain hanya Allah. Terus wa anzala minas sama'i ma'an. Terus Allah menurunkan juga. Menurunkan apa? Allah menurunkan dari langit itu ma'an. Ma'an apa itu? Ma'an air hujan. Kalau secara sehat tadi udah cerita, Allah telah menurunkan dari langit itu keilmuan.
ilmu-ilmu. Nah, jadi ilmu-ilmu ini yang selama ini kita pahami, yang selama ini kita ikuti, yang selama ini kita dijalani, ma'an fa'akhrajaha bihi minasyamarat. Nah, maka bila mana kita diamalkan tentang ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tarekat perjalanan, ilmu hakikat adalah ilmu iman, ilmu ma'rifat adalah ilmu ihsan. Nah, di sini kalau sudah mengetahui tentang masalah ilmu itu, tentang rizkon rezeki lakum buat ruh. Nah, kita itu kan akan kembali kepada Allah kalau kita tidak mempunyai keilmuan, kalau kita tidak mempunyai ilmu, sedangkan baliknya kepada Allah, maka Allahnya tidak akan pernah ketemu. Mungkin kalau dia di sini kita melakukan di dunia mangkana pihadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tuh, maka perjalanannya sasar. Ya, itulah makanya bila mana kita maka ngajilah tentang masalah dinul haq atau agama bertauhid, yaitu agama Islam, tingkatan agama iman, iman atau ihsan. Di situ kan kebuka, bisa mengetahui itu bisa dimakan, kalau dimakan ketemulah di akhirat nanti. Ketika kita sudah menjalankan, ketemulah di akhirat kalau sudah menjalankan. Karena kita ilmu ma'ul hayat itu kalau secara hakikatnya itu adalah ilmu. Kalau secara syariat itu adalah ma'ul hayat, itu ma'ur air kehidup. Air ini adalah air kehidupan tanah air Indonesia. Nah, ini tanah air Indonesia, air kehidupan. Jangan sampai kita menjadi tandingan kepada Allah. Kenapa jadi tandingan? Merasa kusabab kita merasa bila mana ada di dalam batin kita menjadi tandingan Allah, maka kita tak boleh. Kenapa tak boleh menjadi tandingan Allah? Karena manusia masih sifatnya makhluk. Manusia mah diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Manusia itu makhluk. Kalau sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah, tidak terupaya kecuali hanya pertolongan Allah. Kari-kari akan melawan kepada Allah. Mungkin dia pun juga dikerjakan, diusik dan dimalikan oleh Allah. Nah, disinilah banyak kalau tidak mengaji babakan hakikat, maka disinilah manusia akan bingung. Jangankan di akhirat, di dunia pun mendengarkan pengajian babakan ini pun juga sudah mulai kebingungan. Maka di sini akan mengatakan orang itu menyesat-sesatkan. Ketika wa antum ta'lamun, seandainya engkau itu tahu, maka disitulah jangan sampai menjadi dalam diri kita rasa keakuan diri kita, jangan sampai jadi mempunyai sifat syirik khafi, yaitu menyekutukan Allah di dalam batinnya, insya Allah. Itulah ayat yang selama ini kita buka dan diartikan secara syariatnya dan diartikan juga secara hakikat. Semoga bermanfaat buat kalian semua, atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menonton video saya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.